Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan presentasikan hasil profiling proses perencanaan produksi pada sistem manufaktur dengan studi kasus UMKM Bakso Bakar Bang Jarot. Selanjutnya, kami akan memulai pemaparan materi. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Panorita Jendrato, Laila Ramadhani, Muhammad Nur Hafiz Tamrin, saya Nabila Fitriani, dan Wildan Bahrul Ilmi. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini, kami melakukan profiling usaha UMKM Bakso Bakar Bang Jarod sebagai salah satu objek studi kami. Profiling ini bertujuan untuk memahami bagaimana proses perencanaan produksi diterapkan dalam kegiatan usaha tersebut. Adapun tahun berdiri dari Bakso Bakar Bang Jarod ini pada tahun 2023, di mana dia berlokasi di warung sederhana di Bandar Lampung. Produk utama dari UMKM ini tentunya bakso bakar dan juga sosis bakar. Adapun beberapa varian rasa. Target pasar dari UMKM Bakso Bang Jarot sendiri itu meliputi mahasiswa di sekitar UIN, ITERA, dan pelajar sekitar serta warga umum di sekitaran warung. Beberapa keunggulan produk diantaranya harganya terjangkau untuk segmen mahasiswa, pilihan rasanya variatif, pembeli dapat memilih sendiri, dan dimasak segar di tempat. Prosesnya terbilang cukup cepat, yaitu 5-10 menit per porsinya. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Metode perencanaan produksi, metode perencanaan yaitu eksperiensial atau berbasis pengalaman, dan siklus perencanaan yaitu perencanaan harian atau daily planning bukan mingguan atau bulanan. Terdapat beberapa faktor pertimbangan dalam perencanaan. Yang pertama, perkiraan jumlah pembeli, yaitu estimasi kuantitas pembeli berdasarkan historis hari, ramai atau sepi. Kedua, ketersediaan stok bahan, yaitu bahan baku yang tersedia menentukan batas produksi maksimal. Yang ketiga, kondisi cuaca seperti hujan menyebabkan penjualan turun sehingga produksi dikurangi. Yang keempat, pola harian yaitu weekday versus weekend, yang dimana weekend cenderung lebih ramai dan produksi ditingkatkan. Next. Ketiga, ada peramalan permintaan atau forecasting. Terdapat grafik pada pola permintaan tipikal yang dapat dilihat bahwa pada hari Sabtu dan Minggu merupakan permintaan dengan tingkat yang paling tinggi. Metode forecasting yang digunakan yaitu metode NIFE atau Intuitive Judgment Based Forecasting, yaitu tidak ada perhitungan matematis formal, bergantung pada memori dan penilaian pemilik, diperbarui setiap hari berdasarkan kejadian terbaru, dan respon cepat terhadap sinyal pasar, cuaca, atau event. Respon terhadap fluktuasi permintaan, terdapat dua permintaan, yaitu permintaan naik dan permintaan turun. Pada permintaan naik, yaitu menambah jumlah produksi dan membakar lebih banyak tusuk bakso atau sosis. Sedangkan pada permintaan turun, yaitu mengurangi jumlah secukupnya. Untuk bagian kapasitas produksi, kapasitas paling minimumnya yaitu ada 200 tusuk dan biasanya paling maksimumnya itu 400 tusuk. Dan untuk waktu proses per produk per porsinya itu sekitar 5-10 menit. Untuk jumlah tenaga kerja operasionalnya itu ada 2 orang. Untuk faktor pembatas kapasitasnya itu ada di bagian alat pembakarnya atau grillnya, yang dimana di sini jumlahnya terbatas, tidak bisa membakar terlalu banyak sekaligus. Dan juga untuk kapasitas tenaga kerja itu hanya 2 orang, jadi kecepatannya itu terbatas saat permintaannya naik. Untuk waktu produksinya sendiri sudah dijelaskan yaitu sekitar 5-10 menit. Untuk permintaan kapasitasnya, itu pelanggan menunggu proses pembakaran selesai. Untuk kapasitas permintaannya, sisa stok akan disimpan untuk dijual keesokan harinya. Bagian manajemen bahan baku dan persediaan, di mana ada bahan utama yaitu ada bakso, sosis, dan juga tusuk sate sebagai perlengkapan, dan juga ada bumbu-bumbu yaitu ada kecap, sambal, dan juga margarin.
Untuk manajemen persediaannya berdasarkan pengalaman harian dan juga untuk frekuensi pembeliannya itu biasanya setiap hari atau 2 sampai 3 hari sekali. Untuk suppliernya dia memilih supplier terdekat, membeli mendadak jika kurang. Untuk stok cukupnya itu biasanya lanjut produksi normal sesuai rencana hariannya. Jika stok berlebih akan disimpan, jika masih layak akan dijual di kemudian harinya. Jika stoknya kurang, maka akan membeli mendadak ke supplier terdekat. Jika stoknya kadaluarsa, maka akan dibuang dan tidak akan dijual. Untuk bagian manajemen tenaga kerjanya, pemilik usahanya adalah Bang Jarot itu sendiri. Untuk pekerja satunya itu sebagai operator pembakar, di mana tugasnya membakar bakso dan juga sosis di atas arang, mengatur tingkat kematangan, mengoles bumbu sesuai pesanan, dan juga menjaga kualitas rasa. Sedangkan untuk pekerja kedua, dia bagian pelayanan yaitu menyiapkan tahu, bakso, sosis, dan juga menusuk bakso dan juga sosisnya, dan juga mendisplay bahan-bahan yang ada di kulkas dan melayani dan juga mencatat pesanan pembeli. Untuk selanjutnya akan dibacakan dan juga dipresentasikan oleh teman saya. Alur proses produksi. Proses full dari bakso Bang Jarot itu sendiri yang pertama persiapan bahan. Bakso dan sosis itu ditusuk lalu disiapkan. Untuk proses penusukannya, bakso dan sosis itu ditusukkan ke tusuk sate, lalu pendisplayannya produk mentah didisplay di dalam kulkas. Lalu pembeli memilih sendiri produk yang diinginkan. Proses pencatatan pesanannya seperti pembeli menulis varian kayak pedas, manis, atau sedang. Lalu masuk ke proses pembakaran, yaitu dibakar di atas arang hingga matang. Lalu pengolahan bumbu, yaitu diolesi bumbu sesuai varian yang dipesan. Dan terakhir penyajiannya langsung disajikan langsung kepada pelanggan. Next. Untuk pengendalian produksi dan kualitas, yang pertama, metode pengendalian kualitasnya itu selalu menggunakan bahan yang masih segar dan tidak menggunakan bahan basi. Bahan juga disimpan di dalam kulkas untuk menjaga kesegaran. Pemilik usaha juga mengecek rasa sebelum produk itu dijual kepada pelanggan. Dan untuk batas penyimpanannya sendiri, produk itu tidak disimpan terlalu lama sehingga bakal dibuang kalau misalkan produk udah mencapai batas kadaluarsanya. Untuk distribusi dan penjualan, saluran distribusinya itu sendiri melalui direct sales atau penjualan secara langsung, yaitu pelanggan datang langsung ke warung dan tidak ada perantara ataupun distributor. Untuk sistem penjualannya sendiri, itu campuran stok siap dan made to order, yaitu stok mentah di-display di dalam kulkas dan langsung dibakar saat ada pesanan. Untuk penanganan produk cacat atau reject, produk yang cacat atau tidak memenuhi standar tidak akan dijual dan langsung dibuang untuk menjaga kepercayaan dan kualitas pelanggan. Next. Evaluasi dan rencana pengembangan. Metode evaluasi harian yaitu menghitung sisa produk yang tidak terjual, memantau ramai atau sepinya pengunjung hari itu, feedback langsung dari pelanggan, dan mencatat kondisi cuaca serta dampaknya ke penjualan. Untuk kendala terbesarnya seperti cuaca, kayak hujan drastis itu pasti bakal menurunkan jumlah pembeli. Fluktuasi pembeli yaitu permintaan tidak stabil atau sulit diprediksi tepat, dan kenaikan harga bahan. Kalau misalkan harga bakso dan bahan-bahan lain naik, margin keuntungan bakal semakin tertekan. Untuk rencana pengembangan, yang pertama menambah variasi menu, diversifikasi produk untuk menarik lebih banyak segmen pelanggan dan meningkatkan average transaction value. Yang kedua, memperluas tempat, kayak ekspansi kapasitas fisik warung untuk menampung lebih banyak pelanggan sekaligus, terutama saat jam-jam sibuk. Lalu penjualan secara online, masuk ke platform digital seperti GoFood, ShopeeFood, dan lain-lain untuk menjangkau pelanggan yang tidak bisa datang secara langsung. Untuk selanjutnya yaitu ada ringkasan analisisnya. Bagian perencanaan produksinya di kondisi aktual dia menggunakan berdasarkan pengalaman, dan juga untuk rekomendasinya bisa menggunakan MPS. Untuk
forecastingnya dia menggunakan judgment based atau intuisi. Untuk rekomendasinya bisa menggunakan moving average atau trend analysis. Dan juga kapasitasnya dia menggunakan case demand strategi. Untuk rekomendasinya ini sudah cukup tepat untuk UMKM secara kecil, skala kecil, dan untuk inventorinya dia menggunakan visual reorder atau intuitif. Untuk rekomendasinya bisa menggunakan min-max system atau EOQ sederhana. Untuk tenaga kerjanya 2 orang untuk aktualnya, dan rekomendasinya ini sudah cukup baik untuk membackup plan-nya. Dan untuk quality control-nya dia menggunakan inspeksi visual atau sensorik, dan ini sudah cukup sesuai dan untuk UMKM sederhana. Demikian pemaparan dari kami mengenai proses perencanaan dan produksi pada UMKM Bakso Bakar Bang Jarot. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.